Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Dia. Di sini adalah skenario seorang tukang becak sedang mengayuh becaknya di jalan raya yang masih cukup ramai di malam minggu sekitar pukul 22.00. Tiba-tiba dari arah berlawanan muncul sebuah mobil yang dikendarai keluar dari jalurnya dengan kecepatan tinggi dan pengendaranya agak mengantuk. Bapak becak berhasil sedikit menghindar, tapi sayangnya tangan kanannya tetap terkena hantaman mobil. Bapak becak tersebut sama sekali tidak dapat mengangkat tangannya karena terasa amat nyeri, memar dan merah. Tampak luka terbuka pada tangan kanannya. Bapak tersebut adalah pengguna kartu sehat. Kebetulan saudara sebagai dokter umum dan sedang melewati jalan tersebut. Tindakan apa yang akan saudara lakukan? Oke, di sini saya akan langsung melakukan pembidaian dan juga perawatan luka terbuka pada bapak becak tersebut. Oke, dan di sini yang pertama yaitu kita posisikan bapaknya agar untuk mengurangi gerak tangan yang terindikasi patah tulang dan adanya luka terbuka. Oke, setelah ini sudah kita posisikan, kemudian setelah kita memposisikan tangan dan menghimbau untuk kepada bapak agar tidak melakukan pergerakan secara berlebihan pada tangan yang terindikasi patah. Kemudian kita lakukan pembersihan pada luka, melakukan perawatan pada luka. Yang pertama yaitu jangan lupa untuk melindungi diri dengan menggunakan sarung tangan. Karena berada di jalan jadi tidak sempat untuk cuci tangan, makanya kita pakai sarung tangan. Nah, setelah itu kita lakukan perawatan pada luka. Yang pertama yaitu kita bersihkan luka dengan menggunakan povidone. Oke, kita lakukan kemudian dari channel ke perifer. Nah, sudah, kemudian kita tutup luka dengan menggunakan kasa steril dan kemudian kita beri plaster. Nah, setelah sudah terpasang, kemudian kita lakukan pembebatan pada tangan yang terindikasi patah. Oke, di sini yaitu kita pilih split yang akan digunakan untuk pemasangan bidai bapak tersebut. Nah, kita pakai split ini. Dimana prinsipnya yaitu kita mengunci 2 sendi. Nah, sebelumnya kita pasang juga bidai, tali bidai atau yang biasa disebut mitela. Kita pasang mitelanya terlebih dahulu. Kita pasang dengan menggunakan 3 mitela untuk memfiksasi dari bapaknya dengan hati-hati agar patah tulang tidak semakin parah. Nah, harusnya ketika apabila ada yang bisa membantu, mungkin bisa ada 1 atau 2 orang juga yang menemani untuk melakukan pembidaian. Nah, kemudian kita lakukan pengamatan apakah dari struktur neurovaskular, kemudian dari struktur permukaan tersebut apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Oke, setelah kita sudah mengobservasi dari lukanya, kemudian kita lakukan pembebatan dengan menggunakan bidai. Oke, berhubung saya sendiri, ini bapak kita agak ke sini, yaitu selalu dengan menggunakan prinsip mengunci 2 sendi. Yang pertama yaitu kita lakukan pengikatan di bagian yang maksimal dan juga di bagian distal. Dan kita pasang mitela. Kemudian
agak buka aja. Kemudian Pak, apakah terlalu kencang? Oh tidak, oke, baik Pak. Kemudian kita rapikan, kita tali. Kemudian di bagian ini juga kita tali juga. Pak, apakah kurang kencang? Oke, tidak Pak ya. Dan kalau diperlukan kita juga tali di bagian tengahnya. Oke, kemudian kita rapikan dari tali-talinya, mungkin bisa dimasukkan di sini. Oke. Pak, bisa merasakan Pak? Oh bisa. Kemudian kita juga nilai dari hangat apa dingin. Ternyata masih hangat, jadi pasterisasinya masih baik. Oke, kemudian Bapak mungkin Bapak bisa mengurangi sedikit pergerakan di bagian tangan yang sedang patah Pak ya, jangan banyak gerak. Kemudian nanti saya akan melakukan perujukan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pelayanan kesehatan lanjutan. Oke Bapak, selalu senantiasa untuk berdoa pada Allah yang memberikan kesehatan. Oke, terima kasih. Kemudian saya melepas dari APD saya dan kemudian merapikan yang sudah terpakai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.